mempermudah nanti pekerja migran Indonesia. Jangan sampai diperlakukan diskriminatif oleh bea cukai dan lain-lain. Ya, oleh karena itu saya diputuskan pekerja migran Indonesia dimanapun berada untuk bisa 3 kali kirim barang senilai $1.500 itu tidak dikenakan apa-apa, bebas mau bekas mau apapun silakan. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja. Oke, seperti biasa, mungkin teman-teman tahu sendiri bahwa sekarang suhu di Indonesia itu sangat panas guys ya. Sekarang sangat panas dan sangat panas sekali. Mungkin kalau nggak salah bisa nyampe 30 lebih ya, 31, 32. Dan itu sangat panas sekali. Dan setelah saya melihat dari cuaca di Taiwan sekarang kurang lebih 13 derajat Celcius ya. Itu untuk di daerah Tamsui. Dan nggak tahu untuk di daerah tempat lainnya berapa, mungkin teman-teman bisa tuliskan komentarnya ya. Karena pada dasarnya biasanya emang iklim itu bergantian. Di sana dingin, di sini panas, di sini panas, di sana juga panas. Jadi kadang seperti itu guys ya. Oke, seperti video yang akan saya bawakan ini dulu panas dan sekarang justru panas, tidak pernah ada dinginnya. Yang mana seperti video di awal tadi teman-teman, yaitu Pak Julhas ya, yang menyatakan katanya semua barang PMI bisa di-cancel dengan begitu mudah dan katanya hanya waktu 1 minggu bisa clear. Dan ternyata undang-undang itu tidak diberlakukan dan cuma sekedar omong kosong. Dan di sini ada salah satu postingan jasa pengiriman, yaitu menuliskan sebuah ungkapan seperti ini. Ada satu pihak kargo yang bisa memproses clearance dan mengirimkan kargo PMI dengan cepat dan sampai tujuan, tapi pajaknya di cover dari harganya double, yaitu atau mehong ya, mahal. Karena harganya itu double, otomatis mahal guys ya, yang biasanya mungkin harusnya 200 menjadi 400 seumpama seperti itu. Kalau proses clearnya pakai cara IMS, DHL, Auto FedEx, semua barang pribadi PMI dikategorikan barang baru dan dimasukkan pajak tinggi kategori pengusaha. Nah, jadi kalau seumpama menggunakan IMS, DHL, Auto FedEx itu akan dikategorikan yaitu barang pengusaha ya. Pemerintah bisa nggak sih mikir para PMI sanggup bayar pajak yang tinggi dan bisa menerima pajak yang tinggi. Jadi bisa berakibat usaha Pak Beni memfasilitasikan kiriman kargo PMI menjadi gagal. Dan peraturan baru kiriman kargo PMI yang ditunggu-tunggu kita semua tidak jadi dikeluarkan. Semua penumpukan kargo di pelabuhan statusnya menjadi barang milik negara. Waduh, gimana nih guys? Dahsyat, demi keuntungan satu pihak korban akan berjatuhan. Nah, seperti teman-teman lihat ya tadi di video awal tadi yang katanya Pak Julhas bisa untuk meng-clearnya barang-barang PMI dan bisa untuk dikirim hanya dalam waktu 1 minggu. Dan juga waktu itu sama Mas Kuya ya, namun ternyata peraturan itu tidak dikeluarkan dan tidak bisa dipakai. Tetap saja akan tertakluk pada Undang-Undang 141 2023. Nah, jadi di sini pada dasarnya seperti yang tadi saya sudah baca, yaitu di sini otomatis teman-teman tahu kan, mungkin dari barang yang pertama nyampe ke pelabuhan dan ditahan itu otomatis kan sudah lama, nyampe sekarang juga belum diapa-apain. Dan teman-teman tahu sendiri yang namanya gudang, apalagi di Jakarta kan pasti kalau di dalamnya ada makanan ataupun mungkin seperti jenis yang anyir-anyir ya, ikan atau apa, itu akan mengundang tikus guys ya. Otomatis di situ akan digerogoti tikus, akan dimakan tikus. Dan kalau seumpama campur sama baju sama yang lainnya, yang nggak mungkin lah tikus itu cuma makan itunya doang, otomatis nanti dari baju apa mereka akan bersarang, bertelur, beranak di dalam kardus kalian guys. Karena saking lamanya. Karena saking terlalu banyak peraturan-peraturan yang dikeluarkan. Dan juga saking banyak orang yang menjanjikan, katanya bisa mengurus, katanya akan cepat keluar, nyatanya itu semua bullshit ya. Dan sekarang otomatis teman-teman yang mungkin dari pertama ngirim ya, dan undang-undang diberlakukan atau yang katanya sudah tersebar bahwa barang PMI itu ditahan, itu berarti sampai sekarang udah hampir berapa bulan ya. Otomatis kalian jangan pernah berharap lah untuk barang kalian itu bisa dikirim atau bisa nyampe rumah, karena barang itu kemungkinan di sini dituliskan akan menjadi milik negara. Coba apa enggak segitu kejamnya guys ya. Nah, jadi di sini untuk teman-teman yang mungkin dulu
paling awal ya ngirim barang dan undang-undang langsung diturunkan, itu kemungkinan di sini juga barang itu akan menjadi milik negara, dan kalau mungkin sudah pada rusak gimana, otomatis akan dimusnahkan. Dan di sini mungkin teman-teman otomatis akan kaget ya. Pasti bilang lah, ini selama ini ada aturan ini, sebentar lagi aturan ini. Itu emang nggak berlaku. Yang seperti saya omongin bahwa semua peraturan-peraturan yang sudah itu semuanya tidak berlaku. Dan sampai sekarang pun belum ada titik terangnya. Nah, jadi teman-teman yang pernah mengirimkan barang pada pertama ya, yaitu waktu diberlakukannya undang-undang yang katanya akan dikeluarkan undang-undang baru dan barang mulai ditahan, itu jangan terlalu berharap banget bahwa barangnya akan sampai, karena otomatis itu sudah lama sekali, dan seperti yang tadi saya bilang, kemungkinan akan dimakan tikus, digerogoti tikus, dan mungkin jadi tempat sarangnya tikus. Otomatis dari baju apa itu akan kotor, rusak, dan gak karuan. Justru di sini dengan enaknya bahwa katanya kemungkinan barang tersebut akan menjadi milik negara. Coba, padahal barangnya mungkin ya sudah pada rusak, tapi katanya akan menjadi, statusnya akan menjadi milik negara. Ini kira-kira menurut teman-teman gimana? Coba, apakah kalian rela barang kalian itu kita selama ini nunggu ya, ternyata justru malah akan menjadi milik negara? Coba apa komentar kalian? Makanya kan saya pernah ngomong, kalau seumpama sudah melihat video saya itu jangan cuma ngelihat, jangan cuma komentar ya, di-share kemana-mana sebanyak-banyaknya. Jadi dengan banyak yang meng-share dari aparat-aparat tertentu seperti para pejabatnya ya, para pegawainya, itu pasti akan ada yang melihat dan akan langsung menyampaikan dan akan diskusikan. Dan mungkin karena kekurangan atau mungkin kurang terlalu viral atau gimana, otomatis dari pihak-pihak mereka itu nggak ada yang mungkin mikirnya para PMI-nya aja pada diem, nggak ada yang komplain, nggak ada yang apa, jadi ya udah mungkin akan dimusnahkan. Sebenarnya saya pun sudah males ya ngebahas masalah ini, karena saya pun kan ada berita seperti ini saya sampaikan katanya bisa di clear ya, ternyata enggak lagi, terus ada lagi beritanya beda lagi, dan saya susah mau nyampein, nanti takutnya ini berita mungkin bohong gimana, ternyata katanya dulu gini sekarang gini. Nah, kalau nggak disampaikan teman-teman malah nanti tiba-tiba barangnya dimusnahkan gimana, kan kaget kan. Setidaknya dengan ada pemberitaan seperti ini, seperti yang di sini katanya statusnya kemungkinan akan menjadi milik negara. Setidaknya sebelum teman-teman langsung melihat kejadian tersebut atau mungkin barangnya dimusnahkan, setidaknya saya sudah ngasih tahu di sini ya. Jadi teman-teman tidak kaget. Nantilah kok beritanya nggak ada, dulu kemarin katanya bisa ini kok malah dimusnahkan. Otomatis akan menjadi sebuah tragedi yang sangat menyakitkan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin merasa kirim barang pertama ngirim dan langsung ditahan, dan langsung ada peraturan yang katanya akan dikeluarkan dan barang ditahan, kemungkinan barang kalian nggak tahu wujudnya seperti apa ya, dan sampai sekarang barangnya pun nggak tahu masih apa enggak. Tapi emang kalau dipikirkan ya, kita itu kan di Taiwan bekerja ya, ngumpulin satu persatu, dan kita sudah mempercayakan kepada jasa pengiriman seperti Indeks ya, seperti mungkin Goldstar, seperti mungkin Makasih, dan mungkin yang lainnya. Kita kan taunya sudah ngirim seumpama ongkosnya ada yang 2.000 lebih, ada yang 3.000 kan, itu otomatis seharusnya yang tanggung jawab itu jasa pengiriman loh. Yang katanya di sana ditahan, yang katanya itu dihancurkan ataupun akan dimusnahkan, itu kita nggak mau tahu. Kita sudah bayar dan mengikuti prosedur. Otomatis di sini para jasa kiriman, kalian harus bertanggung jawab loh. Kalian harus berperan aktif dan harus berusaha untuk mendesak para instansi-instansi tertentu agar bisa mengurus barang-barang ini bisa dikirim ke alamat masing-masing. Nah, jadi kalau seumpama mungkin nanti barangnya hilang, dimusnahkan atau gimana, otomatis para PM itu akan menyalahkan jasa pengiriman. Karena kenapa? Lah mereka kan yang dititipkan, mereka juga membuka katanya ini yang mau kirim barang ke sini, pokoknya ngirim segini, yang penting data lengkap, nanti barang pasti akan nyampe. Mencari solusi, mencari cara gimana agar barang-barang yang diamanahkan para PM itu bisa nyampe ke alamatnya. Dan kalaupun mungkin kami emang harus berteriak gimana, kami kan sibuk dengan kerja, kami punya tugas masing-masing, nggak mungkin dong harus mungkin
demo juga atau gimana, ya mungkin bisa saja. Cuma kan waktu kami itu pas libur juga, pas waktu untuk istirahat, ataupun mungkin ada waktu ingin bertemu dengan teman atau mungkin keluarga kan. Dan kita dengan membeli kardus ya, kardus tersebut dan kita sudah bayar, ya istilahnya seperti pos lah. Kita mengirimkan barang ke pos ya. Ini alamat saya, ini berapa harus bayar, udah segini. Taunya sampaikan, ya sampai berapa hari, 2 hari udah. Berarti itu yang menjadi tanggung jawab sepenuhnya, mau rusak, mau hilang, mau apa, itu jasa pengiriman. Ya. Jadi nanti kalau mau kirim barang, bikin perjanjian. Karena sekarang dalam keadaan seperti ini ya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Saya Ron Saputra, Suara TKI.